Desember nanti ini satu lagi tiga. Ya, jadi beranak cucu akan bernyanyi lagu luar biasa ya. Ya memang hidup kita ini tidak terasa. Tapi saya ya nggak apa-apa, santai aja Bu. Ayo anak-anak terus suami dia minta. Biarkan aja. Tidak terasa ya, saya sudah hampir sudah 60 ya, tahun depan 61. Tapi semangatnya ya tidak kalah sama yang masih muda tadi ya. Main gitar masih 5 jam bisa ya, main drum bisa. Oke. Tapi ya gini ya, semangat itu harus ada ya, seperti anak muda ya. Walaupun kita sudah semakin usia ya, tapi jangan pernah kalah. Kita harus tetap eksis sebagai Tuhan ya. Siap sedialah melayani Tuhan, baik atau tidak baik waktunya ya. Pada saat malam ya, Pak Daud yang terpanggil untuk melayani. Oke, siap ya, biarpun bukan dari gereja kita, tapi kita lihat manusia itu juga membutuhkan ya. Jadi jangan lihat agama ataupun keanggotaannya, tapi percaya aja setiap manusia itu butuh Tuhan ya, dan kita umat yang dipanggil ya. Dan firman Tuhan juga berkata, pergi jadikan semua bangsa muridku. Kalau kita cuma duduk nyaman ya, dengan zona nyaman, memang enak waktu tidur tuh nggak terganggu enak ya. Tapi kadang-kadang kita harus siap ya untuk melayani. Sebab kita ini hidup ini bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Kristus. Masalah itu, ya, dan memang juga berkata bagi kehidupan adalah Kristus. Memang mati adalah sebuah Tuhan. Makanya hidup itu adalah satu kesempatan untuk kita bisa melakukan hal yang terbaik pada saat kita bisa melakukannya. Ya. Karena sewaktu kita nggak bisa melakukannya, sudah umur, sudah tua, jalan aja nggak bisa. Nah, itulah itu ya, kita nggak bisa apa, cuma kita bisa doa ya. Tapi pada saat kita bisa melakukan hal yang terbaik, lakukan yang terbaik ya. Ada firman juga berkata, singa muda merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut Tuhan ya, menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru ya. Seumpama Raja Wali yang dibangun tinggi dengan kekuatan sayapnya, dia berlari tidak menjadi lesu dan dia berjalan tidak menjadi lelah. Luar biasa memang Tuhan ya. Pagi hari ini saya akan membagikan firman di dalam Ayub 1. Ayub 1, ayo kita buka firman Ayub 1 ya. Ada seorang laki di Damaskus bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya, itu terus jadi dibaca terus ya, dapat tujuan Allah dan sebagainya ya. Kita mulai dari yang Ayub pasal 2. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. 2. Maka bertanya Tuhan kepada iblis, dari mana kau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahkan. 3. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap bertekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah menuju aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Ya, saya stop di sini dulu. Firman Tuhan kepada iblis, apakah kau memperhatikan hambaku Ayub? Ya, kalau kita perhatikan dari ayat pertama, Ayub adalah seorang yang saleh. Ya. Iblis mau mengocok dia dan memperhatikan kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan pagar tembok dan perlindungan sehingga Ayub diberkati, makanya dia bisa hidup dengan saleh. Coba andai kata ya, padahal kita tahu di dalam ayat 1 ya, pada saat
anak-anak Ayub mengadakan pesta. Pada waktu mereka pulang, Ayub memanggil mereka semua, dipanggil, didoakan, dan pada waktu pagi dia mempersembahkan sebanyak anak-anak itu supaya apa? Siapa tahu anak-anaknya itu mengutuki Tuhan dan berbuat dosa. Jadi dia minta ampun sebagai imam dalam keluarga. Dan itu yang dilakukan Ayub. Ayub takut kepada Tuhan. Takut aibnya itu lewat anak-anaknya. Makanya dia sendiri melakukan hal sedemikian supaya tetap anak-anak dikuduskan. Demikian dikatakan memang semua kekudusan itu perlu ya saudara ya. Firman Tuhan selalu berkata, apakah yang akan kita kalau bisa lakukan ya selain di bumi ini kita harus lakukan yang terbaik buat Tuhan. Ya jangan seperti pohon ara yang ditutup, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Memang semua harus kita lakukan yang terbaik pada saat kita hidup. Itu adalah satu kesempatan kita untuk bisa berbuat baik. Karena kita nggak tahu kapan saatnya kita nggak dipanggil Tuhan. Makanya Ayub melakukan ini semua untuk kemuliaan Tuhan, dan dia mengerti apa yang Tuhan firman dari hidupnya, bahwa Tuhan yang memberi, ya, Tuhan juga akan yang mengambil. Tidak ada satupun yang dimilikinya, karena semuanya hanyalah titipan dia. Bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan katanya, dan milik kita. Kemarin itu apa? Ada pegawai. Sekarang saya ceritakan dulu ya. Saya lagi gabungan gitu lah menambah mikron. Terus kemudian pada waktu mereka beristirahat, tukang-tukang itu berkata, bagaimana bisa menjadi kaya tuh? Pegawai saya tanya, ya menjadi kaya itu harus kerja keras. Ya, gampang kan? Gak kerja, gak makan, katanya begitu. Ya saya supaya bisa kaya, uangnya banyak. Tuh, kalau banyak itu relatif saya begitu. Tapi kalau kita ini jadi orang baik, ya beribadah baik, pasti Tuhan kasih berkat yang luar biasa ya. Maksudnya berkat bukan hanya materi ya, tapi segala sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan. Terima kasih. Saya ini juga berkeringat memang karena setiap hari saya juga goes ya, makanya tubuh saya juga harus saya jaga supaya tetap stabil di di ideal ya. Dan memang pada saat kita kembali lagi ke perspektif ini, tukang yang ada tanya, bagaimana kok bisa menjadi kaya? Ya saya juga harus kerja keras, nabung ya, mensisihkan uang untuk masa depan. Jadi tidak boleh kita ini ngawur untuk belanja sesuai keinginan ya. Hari ini mau banyak, langsung beli mobil, beli ini, beli itu ya kan. Pada saat kita nggak tahu, pada saat kita bisa melalui saat-saat krisis, nah itu yang pada saat itu kita bisa menyiapkan tabungan kita untuk yang lainnya ya. Jadi segala sesuatu itu rancangan Tuhan untuk kita semua adalah rancangan yang terbaik. Kita nggak tahu ya, tapi kita tahu Tuhan rencana yang terindah buat hidup kami. Ya. Memang semuanya itu kita harus alami masa-masa baik dan masa-masa sukar. Tetapi tidak perlu khawatir ya, belum di udara, tidak menabur, tidak menanam, ya diberi makan oleh Bapa kita di surga. Ya. Memang semua itu ada saatnya harus kita mengintrospeksi bahwasanya kita ini hidup harus bekerja dengan baik sesuai dengan kejujuran ya, karena doa orang fasik tidak akan didengar Tuhan ya. Doa orang benar selalu didengar Tuhan. Makanya jadi orang benar itu ya harus doa dengan baik ya, harus bekerja dengan jujur, tanggung jawab
dan penuh dengan ketekunan ya, sama akhirnya kita bisa beroleh berkat Tuhan. Dan saya cuma ngomong gitu aja. Kenapa? Kalau kita ngomong kaya toh tapi tidak bisa nikmati, apa gunanya, ya kan? Ya makanya juga harus jaga kesehatan sesuai dengan firman Tuhan, harus tubuh itu adalah bait Allah ya. Jadi seperti di Roma 12 ayat 1 berkata, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, itu adalah ibadah juga yang sejati ya. Jadi semuanya itu Tuhan beritahu oleh firman ya, yang kita baca di dalam ayat 2:4. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Iblis itu berdusta. Manusia ciptaan Tuhan bisa dilihat ya dari bibit bobotnya. Pada saat kita melalui ya masalah yang mengancam nyawa kita, pada saat orang itu bisa berubah imannya ya, untuk menyelamatkan imannya, bisa dengan berbohong, bisa dengan maksudnya dengan melepaskan imannya. Jadi artinya seperti sajak misalkan dari Abednego ya, kita lihat waktu itu mereka akan dimasukkan ke dapur api ya. Pada saat itu sudah diberi option 2, mau menyembah yang patung yang Tuhan Raja dirikan atau masuk dapur api ya. Pada saat ini loh, orang-orang itu bisa menukarkan imannya dengan sesuatu yang supaya bisa diasah. Yang pada dasarnya manusia itu egois ya. Tapi di sini enggak ya? Amin. Amin ya. Amin. Karena kita tahu ya, kita sudah diperlakukan dengan firman Tuhan. Seperti Saudara Mesak dan Abednego, dia bisa berkata, sekalipun ya, sebenarnya aku percaya bahwa Tuhan itu sanggup melepaskan aku dari dapur api. Sekalipun tidak, aku tidak akan menyembah patung yang Tuhan Raja dirikan. Jadi semua itu iman yang demikian itu harus kita miliki ya. Jangan kulit ganti kulit terus balik gitu. Seperti iblis berkata, kalau ayam itu dicoba pasti dia akan mengutuki. Tapi Tuhan tahu kebenaran dan keberadaan seorang ayam yang luar biasa. Maka dia punya iman yang begitu teguh ya. Karena dia belum kenal siapa ayam itu ya. Dia belum kenal siapa kita ya. Kita ini adalah umat pilihan Allah ya. Jadi jangan pernah takut ya menghadapi setiap masalah ya. Rombongan daripada intimidasi iblis lewat segala hal ya. Bangun gereja pun ya banyak juga tantangan ya. Saya juga di mana-mana pun persoalannya sama pada. Jadi banyak yang menentang, tapi percaya ya kuasa doa itu jauh lebih besar. Ya, doa orang benar sangat besar kuasanya. Makanya kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia akan membackup kita ya, dalam segala hal. Kalau memang manusia itu bisa melewati krisis kehidupannya, itu bukan bukti karena kepiawaian atau kegagalannya, tetapi iman yang dimiliki ya, bahwasanya kita ini adalah anak-anak orang yang dipilih Tuhan. Tidak semua kita bisa membawa segala sesuatu yang baik kalau kita tidak berdiri di atas dasar yang kuat, yaitu firman Tuhan. Ya, memang segala sesuatu kalau kita melihat ke kejadian-kejadian yang sudah ada ya, seperti adik saya ini adalah seorang pengusaha sekarang. Dulu pada adik saya perempuan ya, tinggal di ND Pak. Dia punya suami orang Inde,
pada saat dia sudah punya anak 3 perempuan, nggak tahu tiba-tiba kok suaminya tak cerai. Pada saat itu dia itu bagaikan seorang yang sangat tidak punya pengharapan. Punya anak 3, dicerai suaminya, terus maunya diusir sama mertua. Kan hidup sebatang kara tadi ya. Karena merasa sudah tidak punya pengharapan lagi, ya kita sebagai saudara-saudara ya memberikan kekuatan ya, baik iman, baik doa, baik dana juga. Sungguh adik saya untuk memberikan membuat bisnis baru lagi. Ayo kamu di sana itu bisa bisnis karena kamu sudah bekerja membantu mertua selama ini. Jadi dia bekerja selama 5 tahun. Di saat dia mengalami titik-titik terendah, ya seperti Daud juga pada saat dia dikejar-kejar Saul, dia lari ke Siklag, menjadi sama seperti orang gila. Padahal dia itu adalah seorang yang pahlawan, yang membunuh Goliat. Ya, Goliat tingginya berapa meter nggak tahu ya. Tapi yang pasti Daud punya iman juga. Dia sanggup membunuh Goliat yang besar. Hanya dengan iman, percaya. Ya, kebenarannya aku dengan pedang lembing dan tombak aku mendatangi kau dengan nama Tuhan Yesus Tuhan yang semesta alam. Dia bisa membunuh. Demikian adik saya juga bekerja selama 5 tahun. Tetap percaya, dia ke gereja, dia berdoa, dia lakukan tugasnya. 5 tahun kemudian sampai sekarang ya, dia bisa mempunyai banyak properti, dia bisa bangun rumah sendiri, luar biasa. Jadi di saat kita mengalami hal-hal yang tentik diri kerja, jangan pernah takut ya. Iblis bisa mengocok kita. Wes kamu dicerai, kamu balas ya, kamu bisa cari orang lain lagi ya kan? Atau kamu balas, tapi Tuhan itu luar biasa. Ya. Pada hari ini adik saya itu bisa mengalami hal-hal yang pertolongan Tuhan yang luar biasa. Jadi pada saat kita berada sama Tuhan, Tuhan tidak pernah mempermalukan. Dan dia itu saat ini bisa pada saat itu juga sampai orang tua saya itu menghibahkan rumah yang ditempatkan orang tua saya itu dihibahkan sama dia sama kakak saya. Dianggap mereka kan ya belum berpenghasilan. Ya beberapa waktu kemudian saya di telepon, nanti disipin ya dana segini-segini untuk luar negeri. Loh, kok dengar enggak begitu? Ya ini untuk kebersamaan luar biasa. Tuhan kita itu tidak ada yang mustahil ya. Memang kalau kita punya iman yang teguh ya, kita sanggup ya, melakukan segala perjalanan. Sebab Tuhan itu dengan mujizat, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Sebentar saya jawab juga di Ayub 2 ayat 5. Tapi urutkanlah tanganmu dan jamal Tuhan dagingnya pasti yang memiliki kau di hadapan. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dan dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Kalau Ayub diterpa bara yang busuk dari telapak kaki sampai kepalanya, memang terjadi inflamasi atau peradangan ya. Kalau kita lihat bara itu bukan hanya seperti ya, tapi seperti borok yang panas sekali ya. Nggak usah banyak-banyak, satu luka aja di pojokan itu aja udah sakit, apalagi borok semua sampai dia menggaruk-garukkan beling itu ya. Jadi kita merasakan betapa parahnya yang dialami Ayub ya.
tetapi ada satu yang tidak termasuk orang itu, yaitu apa lidahnya. Lidah masih bisa memuji Tuhan. Amin ya bro ya. Jadi Tuhan masih kasih jalan keluar, masih beri kekuatan. Percobaan yang kita alami itu adalah percobaan biasa, tidak melebihi kekuatan kita, dan Dia itu memberikan jalan keluar sehingga kita dapat melakukannya ya. Jadi pada saat dia bisa masih memuji Tuhan, ya dia tidak mengutuki apa yang menjadi keberadaan itu, wabah, masalah ya, terus borok ya yang dialami Ayub tidak membuat Ayub goyah, tapi dia terus percaya ya bahwa memang saya lagi ditimpa, mungkin ya dia bilang ataupun kutuk atau apa ya, tapi dia tidak bersalah dengan kepada Tuhan, yaitu menyalahkan Tuhan. Dia tetap percaya Tuhan itu terbaik. Ya, kita baca lagi Ayub 2 ayat 9. Maka berkata istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau ke dalam salahmu? Kutukilah lamu dan matilah. Suami istri itu ya memang terjadi harus sehati, ya, dalam keadaan susah dan senang. Ya pada waktu di pernikahan ya, kan berada perjanjian ya, harus ada komitmen ya, dalam keadaan susah, senang, kaya, miskin, ya, sakit, sehat, semua itu harus hati. Jangan sampai cuma senangnya tok milih mau gitu, susahnya nggak mau. Ya, memang kalau memang segala sesuatu kalau susah itu memang ya harus dicampur bersama-sama. Ya, memang ada cerita juga. Saya suami istri, tapi suami saya ini gablek makan ngawur. Ya, kalau tak ngomong nggak mau. Tapi sekarang dia stroke. Saya tiap hari jaga dia, tapi wah perlakuannya ya bad attitude, dia suka ludah, suka ngomong-ngomong kotor, suka jiwit. Gak jaga suami saya, dijaga, gitu. Yakinkan hati, gitu. Ya itulah paketmu itu ya. Maka cuma sekarang ini saya cuma kasih masukan aja. Ya, selagi masih hidup, selagi masih ada kesempatan, lakukan yang terbaik. Ya, jadi tubuh itu bait Allah. Kalau suami istri aja masalah duit, ya, kekurangan, wah saling menyalahkan, saling ini, mau bermakan kok ada cukup ya. Makanya sekarang kalau duitnya cukup ya makan lumayan, tapi kalau nggak cukup ya tahu tempe boleh lah, atau nasi dengan kecap manis. Ya, iya. Jadi semua itu tidak ada yang sempurna. Saat-saat kita bisa mengalami hal yang baik, saat juga kita bisa mengalami hal yang buruk. Tidak ada sesuatu yang kita bisa prediksi. Orang-orang bilang sekarang ini ekonominya itu susah, ya katanya. Terus tahun 2003 gelap katanya. Oh berarti nggak ada lampu mungkin ya. Tapi kita percaya kok ya pertolongan Tuhan itu selalu dari tahun ke tahun ya. Pada saat pandemi, pada saat resesi, sampai sekarang kita tetap dilawan Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil kalau bagi orang percaya. Kalaupun ya kita nggak bisa mengalami itu tapi Tuhan ngomong tidak akan melewati kekuatan kita. Ya. Kita pun sakit, kalau sakit pun kanker, sudahlah. Waktunya Tuhan panggil, sudah panggil. Pak rumah kita sudah siap sedia. Jadi mati adalah satu keuntungan. Jadi jangan pernah takut. Tapi hidup bagi kita adalah harus Kristus. Ya, kita harus berbuah buat kemuliaan namanya. Memang segala sesuatu itu harus kita tunduk. Ya. Ada firman berkata 1 Petrus ayat 5 sampai 8. Tunduklah kepada Allah atau dekat kepada Allah, lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu.
iblis itu seperti singa-singa yang ngomong ya, yang mencari ya orang yang dapat didekatnya. Makanya keluarga itu harus hati ya, jangan seperti Ananias dan Safira yang saling berkompromi untuk berbohong ya. Pada akhirnya mereka mati juga. Kalau kita berada di hadapan Tuhan, jangan pernah khawatir. Hidup kita ini adalah masa depan yang perlu pengharapan. Memang sekarang ini boleh kita mengalami hal-hal yang sulit, pekerjaan sulit, ya. Tetapi Tuhan itu selalu memberikan hal-hal yang baik. Ya, saya juga mengalami ini mulai pandemi ya, sampai sekarang ini akhir tahun itu saya mulai merencanakan untuk pindah toko ya, dari depan ke belakang. Jalan itu 5 bulan tapi tidak di jalan. Saya atur begitu supaya di depan itu saya bisa bersiap untuk disewakan, untuk ruko atau untuk apa ya terserah. Tetapi ternyata berjalannya waktu 5 bulan tidak menghasilkan apa-apa, maksudnya minus. Jadi pada saat itu cuma saya melihat firman Tuhan berkata seperti dalam Petrus, Tuhan mengatakan gini, Tuhan berkata pada Petrus, semalam-malaman tidak mendapatkan ikan kan, tapi Tuhan berkata masuk ke tempat yang lebih dalam dan tebarkan jalanmu sebelah kanan, maka terkoyak jalannya karena banyak ikan. Tetapi Tuhan punya rancangan yang lain mungkin. Jadi saya waktu itu cuma berkata seperti itu. Ternyata Tuhan inginkan itu lewat beritahu lewat anak saya. Tapi depan itu buat toko aja. Kenapa? Orang nggak tahu kalau toko itu ketutup ya. Dan sekarang ini banyak lapangan bulu tangkis yang nolak-nolak. Jadi kekurangan. Jadi kan tanah yang pakai kan bisa, ayo dibangun lapangan bulu tangkis, lapangan badminton. Ternyata Tuhan kasih masa seperti itu lewat anak saya. Oke, jadi saya doakan, saya dapat damai sejahtera. Loh, uangnya dari mana lagi? Uangnya papi sudah habis untuk perputaran ini. Ternyata kita sepakat, dari tabungan anak saya keluar semua. Mereka pada waktu itu memang mamanya sering menabung untuk anak saya satu persatu ya. Jadi ditabungkan tiap bulan. Anaknya itu misalnya kita punya uang, jangan untuk keluarga lainnya ditabungkan ke anak-anak ya. Dia anak harus bersyukur ya. Jadi pada saat anak-anak tabungan dikeluarkan, kita sepakat, kita doakan, dan ternyata Tuhan itu kasih orang-orang yang kebagulan. Ya, firman Tuhan selalu berkata, Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu yang dalam kebaikan. Dan biasa pada saat saya cari kontraktor, yang lainnya ada yang bilang setuju, nggak setuju, minta bongkar semua dari awal. Biayanya kan berarti tambah banyak. Saya akhirnya cuma berdoa, tapi Tuhan kirim orang-orang yang tidak pernah dilihat dengan mata, tidak pernah didengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hati. Tuhan itu sediakan loh. Saya itu sampai, waduh Tuhan luar biasa kan. Ya, dari segi ongkos perbulan. Ya, dia sempat ngomong kalau saya gini. Saya pun saya panggil ya. Padahal saya masih muda ya. Karena saya cuma mau melanjutkan anak ini lagi nganggur ya. Jadi mereka itu sebetulnya untuk ongkos gitu itu sangat terlalu murah. Mudah-mudahan saya nggak rugi ya begitu. Oke deh, saya juga mau lihat bagaimana saya spek dan cara kerjanya. Ternyata sudah berjalan 1 bulan ini luar biasa. Mereka pekerjaan itu luar biasa detail, bagus dan orang-orang yang sangat qualified. Jadi otomatis saya cuma ngomong dalam hati Tuhan, Kau sungguh baik. Ya. Kita bisa mengejar betapa baiknya Tuhan itu bagi kita. Dia itu akan mengirim orang-orang yang luar biasa buat kita. Jadi saya rasakan itu
bukan kuat berkata saya kan bisa cari kontraktor yang terbaik, tapi harganya beda. Tapi Tuhan kirim orang-orang yang biasa, tidak pernah saya hubungi, tidak pernah kerja sama saya juga, tapi hari-hari ini dia bisa Tuhan tunjuk untuk membangun lapangan pekerjaan saya. Dan itu pun saya percaya kok, kalau Tuhan sudah memulai, Tuhan juga akan memberkati sampai selesai. Amin. Memang kalau kita lihat ya, jadi perkataan seperti istri Ayub ya, seperti orang gila ya, makanya untuk bilang alamu, kita nggak boleh ngomong seperti itu ya. Masa dia ngomong, Ayub ngomong, masa cuma yang baik aja kamu terima, yang buruk nggak mau terima ya. Semua hal yang baik, hal yang buruk itu Tuhan untuk memurnikan iman kita ya. Yang fokus satu juga berkata, apa itu percobaan itu semuanya untuk memurnikan iman kita ya. Jadi kita harus percaya Tuhan itu selalu baik. Dia nuntun kita lewat segala hal, lewat pandemi yang ada, supaya kita tidak berharap dengan kekuatan kita sendiri. Memang kelihatannya ya, kalau kita ini bisa melakukan ya, terus semua itu berjalan, itu rasanya kita tuh dengan merasa kekuatan sendiri ya, kita bisa menjadi sombong. Tapi kalau kita bisa mendapatkan pertolongan Tuhan lewat hal yang sekiranya itu gak mungkin, tapi ternyata mungkin. Nah itu loh rancangan Tuhan. Jadi rancangan Tuhan ya selalu indah pada waktunya. Makanya kelihatannya itu berbelok-belok ya, sama seperti tadi ke gereja yang berbelok-belok. Tetapi Tuhan bisa bangun ya gereja yang luar biasa ya. Saya di sini pakai AC seger ini ya. Memang di dalam memuliakan Tuhan ya, Tuhan tidak melihat fisik ya, Tuhan juga melihat bukti ya. Manusia melihat bukti, tapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati ya. Jadi bagaimana hati kita bisa mendekat sama Tuhan, setiap hari kita bisa menyembah Tuhan dengan segenap hati. Saya lakukan itu juga sebelum aku tidur dan sesudah bangun pagi. Saya belajar untuk mendekatkan kepada Tuhan. Saya memuji bagi kita yang menyembah, dan setelah itu saya doakan ya. Memang harus kita doakan untuk bangsa, kota, gereja, juga keluarga kita, bahkan pekerjaan kita juga. Memang semua itu bukan cara mudah, tapi Tuhan tetapkan hati kita untuk selalu rindu ya akan hadirat Tuhan. Jadi dia membuat kita itu selalu bisa berkata, kok Tuhan saya berkata berikan saya ya, pada siapa aku Tuhan ya. Siapakah aku itu, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahmu. Memang kalau di dalam Tuhan jiwa kita didetoks dengan vitamin yang luar biasa, itu firman, penyembahan dan pujian. Itu membuat kita ini tidak semakin lemah ya, menghadapi masalah ya, keuangan juga, rumah tangga. Jadi jangan pernah menyalahkan ya, introspeksi diri. Apakah aku sudah dengar firman Tuhan, apakah sudah melakukan firman Tuhan ya. Kalau kita ini punya hati yang dekat sama Tuhan, Tuhan selalu memberikan jawaban-jawaban buat doa kita. Kita baca Ayub 1 ayat 20 ya. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah kepada Tuhan. Memang Ayub adalah seorang benar, tetapi Tuhan mengizinkan semua boleh terjadi karena iblis tidak terima ya. Selain dikatakan karena Tuhan memagari dan melindungi, maka Tuhan mengizinkan karena Tuhan sudah tahu siapa Ayub. Demikian juga Tuhan tahu siapa kita di tempat ini.
Dia menginginkan kita ini seperti di dalam ayat 1 ayat 20. Maka berdirilah ayo. Artinya harus kita gunakan iman kita sebagai dasar yang teguh. Ya, kita melihat Yusuf mau dikasih masukkan gua singa, kalau dia tidak menyembah ya patung yang Tuhan Raja dirikan, tapi dia tetap percaya, ya, dia tetap mengalami hal itu, tapi Tuhan juga bisa mengaturkan urusannya. Ya. Artinya segala masalah bisa kita hadapi dengan Tuhan dan bisa kita lakukan berbagai kemenangan. Yang kedua, dengan mengoyak jubahnya, artinya jujur dengan perasaannya yang tidak menyangkali Tuhan. Artinya tugas kita itu harus bertanggung jawab, ya, dan berdoa. Karena kita tahu Tuhan itu Allah yang luar biasa, sehingga kita bisa cakap menanggung segala perkara, sebab Dia memberikan kekuatan kepada kita. Kita harus bertanggung jawab untuk segala masalah, ya. Tanggung jawab untuk hadir di dalam ibadah itu salah satunya on time, ya. Karena orang yang tidak on time, ya, tidak dalam tepat waktu, artinya dia itu meremehkan Tuhan. Ya, pertama, yang pasti meremehkan Tuhan. Yang kedua, orang itu tidak bertanggung jawab kepada manusia sendiri. Pastinya begitu, tapi di sini tidak ada, ya. Yang ketiga, mencukur kepalanya, artinya menguasai diri ketika segala sesuatu belum pasti. Karena kita percaya ada keajaiban Tuhan yang akan melindungi dan meluputkan kita. Tugas kita nggak muluk-muluk, saudara, ya. Tugas kita cuma merencanakan masa depan, ya. Sebagai seorang muda, ya, yang mau menikah juga harus punya pekerjaan, ya kan? Harus dilakukan apa? Pekerjaan yang baik, yang merencanakan masa depan, bagaimana dilakukan bersama-sama. Tidak ada sesuatu pun yang instan, ya, maunya cepat kaya, ya, ikut kripto, ikut apa, ya, tapi semua itu bodong semua, hancur semua, hancur lebur, ya. Saya juga pernah, anak saya juga itu, ya, di Abro atau apapun, ya, memang keuntungannya melebihi orang bekerja. Satu hari itu bisa sampai 5%. Tapi semuanya hancur lebur, ya. Makanya jangan banyak berpikiran untuk menjadi cepat kaya, ya. Lakukanlah masa depanmu, ya, dan nikmati masa yang ada ini, ya. Artinya kita bisa bersuka cita mengimani firman Tuhan, ya. Lakukan yang jadi perintah Tuhan, ya. Jangan serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kau dapat mengerti kehendak Allah, apa yang baik dan yang sempurna. Itu yang Tuhan kehendaki. Jadi seperti kemarin, ya, ada kejadian teman saya itu seorang hamba Tuhan juga, tapi orangnya yang ceroboh. Dia bersepeda, kan saya juga senang sepeda itu, kalau dia di UC sana. Dia tuh, wah, memang dia itu masih muda, masih umur 50-an. 50 masih muda. Jadi dia itu kencang sekali pada saat belok. Saya tuh heran, kok tiba-tiba dibanterin gitu loh. Kencang sekali belok, kencangan terus ada kerikil-kerikil, akhirnya jatuh. Saya heran loh, kok biasanya orang kalau belok itu pelan, kenapa kok banter, ya? Nah, saya tanya, iya, saya biasanya itu begitu, karena belok dan langsung bisa start lebih awal. Oh begitu. Jadi masalahnya dia itu kepengen menjadi yang tercepat. Memang segala sesuatu yang belum pernah dialami dan orang itu merasakan tidak ada hal yang merugikan, dia pasti berani, ya kan? Ternyata jatuh, saya pegang, ini patah nih, dan patah jadi 2. Nah, itu dari kondisi seperti ini, orang mengalami sesuatu akhirnya jadi
mulai kendor, ya. Jadi kalau sudah merasa jatuh, merasa apa, jadi mulai belajar dari pengalaman. Memang pengalaman itu pelajaran yang paling mudah. Kalau yang mahal juga, pelajaran juga kalau dia lakukan itu lain kali harus hati-hati, ya. Sama juga bekerja begitu, ya. Kalau bekerja kita ini hati-hati, pasti kita lebih aman, ya. Memang harus kita rancangkan masa depannya. Kita melihat juga kalau hidup kita ini tidak sempurna, ya. Makanya penggembalaan itu perlu, ya. Seperti tempat ini sebagai tempat saudara digembalakan. Maka nikmati penggembalaan tempat ini dengan taat dan tekun dan setia. Maka Allah yang penuh dengan sumber, penuh dengan kasih dan memberkati saudara, ya. Jadi tempatnya akan menjadi tempat yang bermata air, ya. Kemana saudara pergi, saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup tidak sempurna, tapi kalau kita taat, Tuhan pasti sempurnakan. Dan itu yang menjadi firman malam hari ini. Jadi jangan pernah takut, ya. Jangan pernah khawatir, ya. Serahkan kekhawatiranmu hanya kepada Tuhan dengan doa, permohonan dan ucapan syukur. Maka tadi ada 3 sikap iman yang untuk menghadapi krisis, yaitu gunakan iman yang teguh. Ya. Yang kedua, jujur dengan perasaan, tidak menyangkali, ya, bahwasanya Allah itu Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita, ya. Rancangan Tuhan selalu sempurna, ya. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, membuat kita sebagai pemenang. Yang ketiga, menguasai diri. Ketika keadaan belum pasti, jadi jangan pernah ceroboh ataupun takut, ya, tapi lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka keajaiban, ya, perlindungan akan menyertai kita, ya. Yang pasti Tuhan akan berikan kita dengan hikmat Tuhan, ya. Rencanakan masa depanmu, ya. Tetapi jangan lupa menikmati masa ini bersama pasangannya. Amin. Tuhan memberkati. Kita ini Tuhan percaya rencanamu, ya. Jadi saya doakan juga, memang hidup itu tidak sempurna, tapi saat kita bisa diberikan kesempatan, ayo kita lakukan yang terbaik buat Tuhan. Karena hidup itu cuma sementara, ya, 70-80 tahun. Ke depan kita pasti melihat rumah yang terus yang jauh lebih indah dari yang kita pikirkan. Dia Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman demi masa depan yang baik sejahtera. Tuhan, ku percaya, semua ku
Yang kedua, jujur dengan perasaan tidak menyangkali Tuhan, sanggup melakukan segala perkara. Yang ketiga, menguasai diri bahwa saya Tuhan bisa menubuatkan kami daripada semuanya itu dan memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Pakai setiap jemaatmu seperti ini untuk senantiasa tetap percaya dan berharapan di dalam Kristus. Seperti firman berkata, bersukacitalah di dalam bersabarlah di dalam kesesakan dan bertekunlah di dalam doa. Seperti itu yang memberi kekuatan. Terima kasih Tuhan. Rancanganmu yang terbaik bagi kami Tuhan pagi hari ini. Membuat segala sesuatu indah. Berikan masa depan yang penuh. Terima kasih Tuhan. Pakai hambamu juga Pak Daud. Juga semua keluarganya, juga semua anggotanya untuk melayani Tuhan dengan baik. Kami tahu segala sesuatu berkat dengan kesehatan. Iman percaya Yesus akan memberkati semua pertumbuhan yang ada.